materi hari ini, System Development Life Cycle atau siklus hidup pembangunan sistem atau perangkat lunak. Bisa kelihatan presentasinya? Halo? Terlihat, Pak. Bisa, Pak. Sebentar ya. Baik, jadi kalau kita lihat ini yang Anda pelajari hari ini gambar dari software development life cycle, ada juga yang menyebutnya system development life cycle. Bagaimana saya sebutkan kita ya, karena meskipun Anda berada di bidang hukum, itu Anda harus tahu bahwa ada kebutuhan untuk nanti mungkin firma tempat Anda bekerja atau dinas tempat Anda bekerja. Siapa tahu nanti ada yang kerja di kejaksaan misalkan ya, di dinas pemerintah. Itu tetap butuh yang namanya perangkat lunak, akan dibangunkan, didevelop yang namanya perangkat lunak. Dan kalau membangun perangkat lunak itu bukan sesuatu yang ajaib ya, langsung bisa jadi, tahu kebutuhannya dan seterusnya, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dipatuhi. Mulai dari planning, perencanaan, analisis, design, implementation, ada pengujian atau testing, sampai dengan maintenance. Kita akan belajar satu-satu kenapa kita butuh yang namanya SDLC. Ini adalah kerangka kerja atau model manajemen proyek terstruktur yang menguraikan fase-fase yang diperlukan untuk membangun sistem TI. Jadi pada dasarnya System Development Life Cycle ini dibuat supaya tahapan-tahapannya dipatuhi, dilaksanakan untuk menjamin keberhasilan sebuah website, artinya atau aplikasi yang lainnya. Artinya perangkat lunak yang dibangun itu harus berhasil, harus bisa dipakai oleh pengguna, harus mendukung pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugasnya atau tujuan dari pembangunan perangkat lunak itu sendiri. Percuma ya kalau Anda membangun perangkat lunak, mahal ya. Jadi kalau yang namanya proyek perangkat lunak itu pasti ratusan juta, mungkin biayanya sampai miliar, saking kompleksnya. Ternyata hasilnya tidak bisa digunakan. Pemborosan ya, sumber daya, waktu, dan seterusnya. Hal ini bukan hanya untuk perusahaan besar, tapi level manapun jika akan membangun yang namanya perangkat lunak. Meningkatkan keberhasilan, mempercepat proses pengembangan, dan meminimalkan resiko proyek dari kegagalan dan pemborosan. Ya, jadi kalau membangun aplikasi harus patuh sama dengan yang namanya software development life cycle. Ada tahapan-tahapannya. Tidak boleh ada tahapan yang diloncat misalkan. Ya miriplah dengan Anda kuliah. Ya, Anda kuliah pasti ada kurikulumnya. Pasti dibagi menjadi tahapan-tahapan semester. Semester dibagi menjadi kuliah-kuliah. Tidak boleh ada yang terlewati. Kalau tidak, ya Anda tidak memenuhi syarat untuk jadi seorang sarjana. Kalau ada tahapan yang dilewati atau ada tahapan yang gagal. Ya. Nah, keuntungan dari sistem development life cycle tentu saja membantu perencanaan, lalu juga pengendalian kontrol proyek ini menjadi lebih mudah. Karena dibagi menjadi tahapan-tahapan, ada yang bertanggung jawab, ada yang fokus ke tahapan tertentu, dan satu produk dari satu tahapan akan digunakan di tahapan selanjutnya.
semua pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk juga pengguna, ya. Jadi di sini sistem development life cycle bukan hanya melibatkan developer atau pembangun atau software engineer dan berbagai profesinya, tetapi juga pengguna. Misal ya, Anda bekerja di sebuah firma hukum. Lalu firma hukum Anda akan membuat website. Websitenya apa? Mengenai firma hukum Anda, dan misalkan mau membuka layanan konsultasi hukum online misalkan. Nah, itu kan harus ada softwarenya, harus ada layanan perangkat lunaknya. Setiap tahapan itu akan dikomunikasikan sesuai dengan kepentingan pengguna, yaitu ya tempat firma hukum tempat Anda bekerja. Ya. Dengan cara ini juga dapat mempercepat proses pengembangan software, mengurangi resiko proyek. Artinya apa? Persentase keberhasilan akan semakin meningkat. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, diharapkan juga biaya tidak meningkat. Buat website, biayanya misalkan 150 juta, ya patuh sampai dengan website tersebut bisa digunakan, ya biayanya segitu. Jangan sampai biayanya melonjak di luar perencanaan. Rencana 150 juta misalkan jadi 250 juta, kan itu over budget ya. Dan yang terakhir, karena tahapan-tahapan ini dikomunikasikan oleh software engineer dengan klien, dengan pengguna, maka akan terjadi hubungan baik. Ya. Kenapa? Karena ternyata yang namanya perangkat lunak itu juga harus diupdate, harus dipelihara. Bukan cuma dipakai, ya sama seperti barang pada umumnya. Anda punya motor, ya harus diisi dong bensinnya, harus diganti oli, harus diperiksa bannya supaya tidak kurang udara, ya harus ganti busi per waktu tertentu. Itu maksudnya pemeliharaan. Jadi bukan artinya Anda beli sesuatu, ya bangun sesuatu, dalam hal ini adalah perangkat lunak, terus udah saja dibiarkan. Harus ada pemeliharaan. Baik, jadi itu adalah keuntungan sistem development life cycle. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang instan. Semua pembangunan develop ya, Anda juga sedang membangun diri ya menjadi seorang sarjana hukum. Ada tahapan-tahapannya. Ada proses yang harus diikuti untuk menjamin keberhasilan, kesuksesan. Kalau dalam hal ini adalah perangkat lunak. Baik, ini adalah tahapan-tahapan dari sistem development life cycle atau software development life cycle. Dibagi menjadi fase-fase seperti gambar di atas. Yang pertama adalah perencanaan sistem. Segala kegiatan harus direncanakan dengan baik. Tim siapa yang akan bikin? Artinya tim pengembangnya. Anda juga harus tahu kalau mau bikin kegiatan, tujuannya harus jelas. Ruang lingkupnya harus jelas. Ruang lingkupnya tidak jelas, biasanya biayanya akan mengembang. Biayanya tidak bisa dikendalikan. Tujuan tidak jelas, hasilnya pasti gagal. Nih, saya tanya sama Anda nih, apa tujuan Anda kuliah di Fakultas Hukum? Saya yakin tujuannya untuk meraih gelar sarjana. Saya yakin tujuannya untuk mendapat karir dan pekerjaan di bidang hukum. Kalau Anda tidak punya tujuan itu, Anda tidak sadar tujuan itu, saya yakin kuliahnya bakalan kacau. Karena Anda tidak punya tujuan, tidak fokus. Sehingga Anda bisa bukan hanya merencanakan, juga mengidentifikasi masalah. Ada tujuan, ya. Semua tujuan itu pasti ada resikonya, pasti ada sesuatu yang harus diselesaikan, ada masalah yang harus diselesaikan.
ada strategi yang harus dikembangkan, dan selanjutnya adalah teknologi apa yang akan digunakan. Apakah akan membuat website saja atau akan membuat website dan misalkan mobile application? Ya, ini ada di dalam taraf perencanaan sistem. Selanjutnya adalah analisis. Ya, ini sebetulnya ada yang menyebutkan analisa, tapi analisis saya lebih suka menyebutnya analisis. Dari bahasa Inggris analyze. Sebentar. Halo Rahmat. Halo Ya, Rahmat, analisis itu apa ya? itu tuh kayak pemikiran kita nggak sih, Pak? Pemikiran kita berdasarkan apa? Ya, yang lain silakan bisa bantu. Safira, apa analisis itu? Pemikiran kita katanya. Melakukan analisis itu apa ya? Cara mendeskripsikan, Pak. Cara mendeskripsikan dengan cara tertentu, dengan metode tertentu. Bagaimana mungkin Anda bisa apa misalkan lulus sebuah kuliah kalau tidak Anda menganalisis siapa dosennya, maunya apa, tugasnya seperti apa, bagaimana menyelesaikan tugas itu. Apakah harus sendiri, apakah harus kelompok, apakah harus beli buku, apakah harus menyiapkan alat tertentu. Nah, dalam analisis sistem tentu saja Anda harus menggunakan metode tertentu. Metode tertentu dari mana? Dari studi literatur atau studi pustaka. Anda nanti bikin apa itu skripsi atau tugas akhir, ya harus baca-baca dong. Harus punya literatur untuk mendukung analisis. Lalu di tahapan analisis ada brainstorming, ada diskusi, ada rapat dalam tim pengembang untuk mengklasifikasikan masalah, ya melihat peluang lalu menentukan solusi. Contoh misalkan ya, kita memilih sebuah teknologi. Teknologi itu web. Di analisis sistem kita menentukan untuk membangun web itu pakai aplikasi apa. Apa isi web tersebut? Fungsi-fungsi apa saja yang harus web tersebut apa itu bisa lakukan? Informasi apa yang bisa disediakan? Tampilan antar mukanya seperti apa? Kebutuhan sistemnya seperti apa? Harus jelas di sini. Sampai dengan tahapan-tahapan yang detail. Ya, kalau kita bicara mengenai informasi, misalkan harus bicara sampai dengan data terkecil yang memang dibutuhkan dalam sistem atau perangkat lunak tersebut. Penting di sini ya. Jadi di sini apa berkaitan dengan konsep ya, dan bagaimana konsep itu bisa mendukung untuk nanti tahapan selanjutnya. Apa tahapan selanjutnya? Ini adalah pengembangan sistem ya. Ada yang menyebutnya sebagai apa? Development system, pembangunan atau implementasi. Dalam pengembangan sistem apa lebih fokus lagi kepada fitur atau fungsi apa yang ada dalam sistem, bagaimana cara membuatnya, menganalisis data, membuat skema-skema dan model, termasuk juga merancang apa tampilannya seperti apa. Setelah selesai dalam perancangan sistem, ya, desainnya seperti apa, baru buat implementasi. Beberapa menyebutnya implementasi ini sebagai apa pembangunan atau pemrograman. Tadinya bikin model basis data, sekarang bikin pakai aplikasi tertentu. Tadinya membuat rancangan antarmuka, ya. Sekarang menggunakan aplikasi tertentu untuk membuat rancangan antarmuka. Lalu antara program, antarmuka, dan basis data, ya, tempat menyimpan data, ya, itu akan digabung
menjadi sebuah aplikasi. Itu implementasi. Implementasi untuk analisis sistem biasanya ada satu profesi yang disebut sebagai sistem analis. Ya, itu salah satu ya yang fokusnya di analisis sistem. Untuk perancangan sistem ada yang namanya desainer, perancang, desainer. Apa yang dia rancang? Dia merancang basis data, maka disebut sebagai database designer. Dia merancang antarmuka, dia disebut sebagai user interface designer. Ya, jadi desainer itu bukan cuma desainer baju ya. Dalam aplikasi juga ada yang namanya desainer. Untuk implementasi ini biasanya dilaksanakan oleh programmer. Setelah implementasi, sistem akan dipakai. Nah, tadi yang saya bahas ya, bahwa pada saat sistem digunakan, tentu saja harus dipelihara. Harus ada orang yang khusus menangani. Contoh misalkan, kita kan di Unpas pakai Situ ya. Situ itu aplikasi bukan? Pakai Edlink. Edlink itu aplikasi bukan? Kira-kira ada tidak ya orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap Situ? Halo Ankareda, bisa jawab? Ya baik Pak. Ya? Gimana Pak? Tuh kan, kemana saja? Halo Ada. Disa, bisa jawab pertanyaan saya? Yang bertanggung jawab atas Edlink, Pak. Ya, pertanyaannya cuma ada atau tidak? Menurut Anda gimana? Ada, Pak. Ya ada Ada. ya. Kalau di kita disebutnya itu Pusdatin ya. Ada juga di tiap fakultas itu yang bertanggung jawab mengelola. Kalau ada masalah gimana? Mahasiswa sedang kuliah, mendadak ininya tidak bisa diakses situnya misalkan. Loh kan itu bukan urusan mahasiswa ya, bukan urusan dosen. Harus ada yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan, ya, pemeliharaan. Jangan sampai pada saat dibutuhkan ternyata aplikasinya tidak bisa diakses. Baik, itu adalah sistem development life cycle, tapi ternyata ada satu tahapan juga yang penting, yaitu tahapan pada saat aplikasi sudah selesai, itu harus dilakukan testing atau diuji. Sama ya seperti mahasiswa, beres satu semester itu harus diuji. Layak tidak nih mahasiswa melanjutkan ke semester selanjutnya? Sebelum dilakukan penggunaan ya, sebelum website atau aplikasinya atau mobile apps-nya itu dipakai oleh pengguna ya, oleh Anda, itu harus diuji dulu. Diujinya oleh siapa? Ada yang namanya profesi software quality assurance, di mana ahli pengujian ini menilai apakah perangkat lunak dapat bekerja sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan yang didesain fungsi-fungsinya, untuk memastikan bahwa yang namanya software itu bebas dari cacat, bebas dari kesalahan ataupun bugs. Bugs itu ada program yang terganggu karena mungkin pemrogramannya salah, mungkin juga input datanya itu tidak benar. Biasanya bug ini akan mengganggu jalannya sebuah aplikasi. Nah, jika masalah ini ternyata pengujian ini sudah berhasil,
maka akan boleh digunakan. Tetapi tolong diingat, namanya juga buatan manusia ya, tidak lepas dari kekurangan. Contoh misalkan ya, Anda pakai Windows 10 misalkan, atau mungkin ada yang sudah pakai Windows 11. Tetapi pihak pengembang Windows yaitu Microsoft itu kan secara berkala melakukan update ya. Betul. Ya, tadi ada mahasiswa katanya yang tidak bisa pakai Zoom karena ternyata laptopnya, sistem operasinya sedang update. Jadi dia Zoom-nya pakai HP. Kenapa itu harus dilakukan? Ternyata tetap saja meskipun si aplikasinya sudah dipakai, cacat ya, error dan bug ini kemungkinan masih ada. Sehingga aplikasi tersebut tetap harus diupdate karena ada kebutuhan baru, karena mungkin ada ancaman baru. Ya, kita sudah bahas itu ya dalam misalkan mata kuliah digital security. Kenapa yang namanya aplikasi secara periodik itu perlu diupdate. Baik, itu jadi semua tahapan ya, mulai sistem development life cycle, software development life cycle, mulai dari perencanaan sampai dengan aplikasi itu bisa dipakai. Nah, ini yang namanya SDLC, metodenya itu macam-macam. Tetapi yang paling lama digunakan ya, asal usulnya saya menyebutkannya SDLC tradisional, itu disebut sebagai metode waterfall, air terjun. Kalau air terjun dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya. Anda pernah lihat air terjun dari atas ke bawah? Anda pernah lihat air terjun dari bawah ke atas? Nggak ada ya. Ini waterfall ini mengikuti proses di manufaktur. Kalau Anda pernah lihat di YouTube pabrik mobil, ya, mobil itu pasti pasang mesin dulu, ya, baru pasang kap tutup mesin. Karena begitu urutannya. Mobil itu dipasang dulu bodinya, dipasang dulu pintunya, mesin, kap mesin, baru dicat. Itu kan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, ini tahapannya sama dengan SDLC, tapi urutannya ini harus satu tahapan beres, baru bisa ke tahapan berikutnya. Tahapan perencanaan, tahapan analisis harus beres dulu, baru bisa lanjut ke desain. Begitu kalau di waterfall. Di sini ada istilah misalkan requirement analysis. Requirement itu persyaratan atau kebutuhan. Coba saya tanya nih, siapa nih? Siapa yang suka main game? Halo Muhammad Zaki. Iya Pak, Pernah main game? sering Pak. Sering. Pada saat Anda mau install sebuah game, ada tidak ya minimum requirement yang dibutuhkan oleh game tersebut supaya bisa jalan di laptop atau di mobile device? Ada Pak. Nah, kalau minimum requirement-nya tidak terpenuhi, bisa jalan nggak? Tergantung Pak. Biasanya ada yang, Tergantung. iya Pak. Ada yang Biasanya, bisa tapi nge-lag atau nah, benar-benar nge-lag nggak ya bisa Pak. berarti jalannya nggak benar ya. Iya benar Pak. Tuh. Jadi, requirement ini adalah apa yang harus bisa dilakukan oleh aplikasi tersebut. Kebutuhannya seperti apa? Persyaratannya apa? Kebutuhan siapa? Kebutuhan user. Harus jelas. Banyak sekali kejadian sebuah aplikasi ini tidak bisa digunakan karena ternyata masalahnya adalah requirement tidak jelas. Orang butuh untuk ngeprint kok nggak ada ya? Pas dilihat di requirement-nya tidak disebutkan.
sehingga aplikasi tersebut tidak bermanfaat. Waterfall ini bersifat kaku. Karena bersifat kaku, biasanya lebih lama karena harus nunggu. Sementara yang namanya pembangunan aplikasi, tidak selalu orang itu, pengguna itu punya banyak waktu. Gimana Pak kalau pengen cepat? Kan waterfall mah lama. Desain belum beres, development belum bisa jalan. Misalkan. Nah, ada beberapa metode pengembangan lain, tetapi pada dasarnya itu tetap waterfall. Maksudnya apa? Tahapan-tahapannya sama, cuma pelaksanaannya yang sedikit berbeda. Misalkan ini, prototyping. Prototyping ini lebih fleksibel. Ya, requirement belum beres, Anda sudah bisa bikin aplikasi. Tapi aplikasinya belum lengkap. Prototype, purwa rupa. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. PT Dirgantara Indonesia mau bikin pesawat, bikin prototype dulu. Pesawatnya harus bagaimana? Yang penting bisa terbang dulu. Dalamnya belum pakai kursi juga nggak apa-apa. Ya, catnya belum bagus juga nggak apa-apa. Yang penting bisa terbang. Kenapa? Karena fungsi pesawat yang utama itu adalah bisa terbang. Bikin prototipenya dulu. Aplikasi bagaimana? Mirip-mirip dengan itu. Fungsi-fungsinya belum lengkap, tapi sudah disodorkan ke pengguna. Penggunanya suruh apa? Suruh pakai, suruh ngetes, suruh bilang apa yang kurang, apa yang sudah baik, apa yang bisa digunakan, apa yang belum ada. Lalu dari development bisa balik lagi ke desain ulang. Bikin prototipe lagi. Berikan lagi ke pengguna. Nih, Pak, sudah saya tambahkan fungsi-fungsi Pak atau Bu ya. Fungsi-fungsi yang kemarin diminta. Coba lagi, terus siklusnya mutar seperti itu. Artinya ada komunikasi yang cukup intens antara developer dengan user, antara pembangun aplikasi dengan pengguna. Dan pengguna biasanya di sini karena sudah melihat bentuk jadinya, ya aplikasi tersebut, bisa lebih paham requirement-nya seperti apa, lebih jelas. Keuntungannya adalah proses lebih cepat. Tapi di sini disebutkan kelemahannya adalah mengurangi kreativitas perancangan. Gak apa-apa sebetulnya ya. Yang penting aplikasi bisa selesai lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Itu metode prototyping. Selanjutnya ada yang namanya RAD ya, Rapid Application Development. Rapid itu cepat. Ini biasanya kalau maksudnya ini hanya bisa dilaksanakan kalau requirement jelas. Jadi kalau prototype mungkin requirement-nya tidak jelas. Bikin dulu, kasih ke user. User ada permintaan, perbaiki. Kalau rapid application development, betul ada prototype, tapi muternya itu tidak sebanyak prototype. Kenapa disebut rapid? Karena biasanya pembangunannya sangat cepat. Paling juga 3 bulanan aplikasinya sudah beres. Syaratnya itu, yang pertama requirement harus jelas dan tidak berubah-ubah. Ada yang bisa memberikan contoh requirement yang berubah-ubah? Syawalia? Bisa memberikan contoh requirement yang tidak berubah-ubah? Muhammad Solihin, mana ini kok dimatikan kameranya?
Ini ada mahasiswa saya namanya user, siapa ini? Saya tidak kenal. Halo user, siapa Anda? Dan tidak menjawab sepertinya. Halo Sandi. Nih, contoh requirement yang berubah-ubah. Ya, ada orang masuk warung, pesan minum. Pak, bikin teh. Orangnya sudah bikin teh. Pakai air panas pada saat diberikan, Pak, tehnya pakai ini minta teh dingin. Balik lagi. Air panasnya diganti. Ya. Bikin teh lagi, pakai es, berikan lagi. Pada saat diberikan teh pakai esnya, yang beli bilang lagi, Pak, pakai gula enggak? Enggak, Bapak kan enggak minta. Minta pakai gula dong. Wah, bayangkan ya. Itu contoh requirement yang berubah-ubah, kan butuh waktu itu bolak-balik, bikin orang lain kesel. Bandingkan dengan si customer itu duduk langsung minta, Pak, minta teh manis pakai es. Jelas gitu loh. Ya, langsung dengan cepat bisa dilayani. Nah, ibaratnya rapid application development adalah requirement-nya jelas. Langsung bikin prototype, berikan kepada pengguna, perbaiki fungsi-fungsi yang kurang tanpa mengubah requirement, testing, deployment, selesai. Sebuah organisasi butuh bikin website untuk memenuhi kebutuhan organisasinya, cuma ngasih waktu sama developer 3 bulan. Wah, berarti harus pakai rapid application development. Tapi itu syaratnya. Dan syarat yang lain itu adalah, kalau mau menggunakan rapid application development, harus pakai teknologi yang sudah teruji. Jangan pakai teknologi baru yang belum teruji. Ya, karena kenapa? Ada kemungkinan persentase kegagalan. Selanjutnya ada model yang disebut sebagai spiral. Nah, ini lebih mendekati ke antara prototype dan rapid application development. Spiral ini biasanya kalau proyeknya skala besar, sangat kompleks, butuh evolusi dalam pembuatan aplikasinya. Pengembangannya cukup lama, tetapi lebih fleksibel dibandingkan dengan waterfall. Spiral ya, muter gini. Artinya apa? Setelah perencanaan ya, setelah pembangunan, setelah implementasi atau construction, itu mungkin satu saat balik lagi ke perencanaan. Ini biasanya untuk proyek yang sangat kompleks dan mahal. Dan yang terakhir, ini yang mirip dengan rapid application development, ya. Ini disebutnya agile ya, bukan agile ya, agile disebutnya. Bukan agile juga ya, ini istilah saja. Di sini disebutkan bahwa model pengembangan ini juga mirip dengan rapid application development ya, pengembangan jangka pendek. Ada beberapa komponen yang mungkin dianggap tidak penting atau tidak disediakan. Contoh, setiap proyek apapun, termasuk proyek pengembangan perangkat lunak, itu harus ada dokumentasi lengkap. Nah, ternyata hal itu tidak menjadi sesuatu yang wajib di Agile. Justru di sini yang penting itu adalah fungsi software dan kolaborasi dengan
klien atau dengan customer. Sekali lagi sama dengan mirip dengan ini apa? Mirip dengan Rapid Application Development. Agile ini butuh waktu pengembangan yang cepat. Problemnya adalah mungkin analisis, mungkin desain, atau pengembangannya ini agak sulit untuk diprediksi. Sekali lagi ini butuh apa ya? Mulai proyek yang jelas, komunikasi dengan customer yang baik, dan mungkin fungsi-fungsi aplikasi yang sudah ada di versi atau di apa ya ini sebelumnya pembangunan aplikasi sebelumnya. Baik. Jadi kesimpulannya ya Anda akan mendapatkan banyak kesulitan jika dalam pembangunan perangkat lunak itu tidak menggunakan sistem development lifecycle. Sementara metodenya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kalau Anda ada yang bertanya, mana metode yang paling umum digunakan? Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau proyek manajemen skalanya itu besar, biasanya pakai spiral. Kalau tidak terlalu besar dan requirement-nya jelas, itu bisa pakai Rapid Application Development. Kalau Anda ternyata ada kesulitan buat requirement-nya, kita bisa buat prototype. Diskusikan dengan user, maunya apa? Software-nya seperti apa? Ini contohnya, mana yang perlu diperbaiki. Ya. Jadi harapannya dengan mengikuti siklus dan tahapan sistem development lifecycle, maka pekerjaan lebih terorganisir, lebih terstruktur, lebih mudah dikendalikan, termasuk juga komunikasi dengan pengguna, dan ya produknya bisa digunakan dan berkualitas tinggi. Oke, itu materi kita hari ini. Sebentar.